عيون النقاط تل القلب الخفاء، روح النبي تملأ فئدة بالهدى والسكينة، على ضفاف الوحي تتوى الأعمال العميقة. يا محمد نحن نحديك تسليم. Gurunda Ustaz Hanan Attaqi. Mana Mak? Jauh. Oh, jauh banget. Bukan ada musik ya? Tidak, kita pendengar. Waalaikumsalam. Boleh duduk lagi loh, boleh kak duduk kak, udah duduk. Masya Allah, tabarakallah, apa kabar Gurunda Ustaz Hanan Attaqi? Sehat kembali. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini pada Sehat teman-teman semuanya. Barakallah, Masya Allah, tabarakallah ya. Sehat anak muda sebelah sini. Ini kayaknya tampang-tampangnya pesilat semua kamu nih. Pesilat? Ya, gaya-gaya pesilat. Oh, Kan pendekar. Melayu kan pesilat. Oh, dari Melayu ya. Ya. Suami-suami semua ini Ustaz, kebanyakan. Oh, nggak Yang ada dulu ya. sih. Oh, Masya Allah. Berarti udah ada kemajuan. Udah, tapi yang ini banyak. Gimana dong? Iya. Oke, kita sore ini bahas tentang judul siksa kubur dan Bukan, belum siap. No, coy. Salah, takdir Ustaz, takdir. Oh, takdir ya? Takdir Ustaz. Baik, kita mulai yang ini ya. Silakan Gurunda Ustaz Hanan Attaqi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak kalian pergi ke sebuah restoran? Belum selesai pertanyaannya. Ganti ya. Pernah nggak kalian pergi ke sebuah restoran, udah gitu sampai di sana kalian pesan menu favorit kalian atau makanan favorit kalian, udah gitu tiba-tiba kata waitersnya makanan favorit kalian atau pesanan kalian itu sold out, jadi nggak ada, habis. Pernah? Apa yang kalian rasain kalau lagi kayak gitu? Update status. Makanannya habis ya gitu kan, kecewa, sedih, jadi bete gitu. Walaupun udah setengah hati, udah bete. Ternyata setelah menunya datang, makanannya datang, makanan itu lebih enak daripada pesanan kalian. Ternyata ini lebih nikmat daripada yang selama ini jadi favorit kalian. Jadinya aja kalian punya menu ataupun makanan favorit baru. Sehingga setelah itu, setiap kali kalian pergi ke restoran tersebut, kalian udah nggak pesan lagi makanan yang pertama, kalian mulai pesan makanan yang kedua. Kenapa? Karena ternyata itu lebih enak. Maka takdir seperti itu, teman-teman. Takdir itu seringkali dia datang di awalnya dalam wujud luka, dalam wujud sedih, dalam wujud kecewa,
dalam wujud kegagalan, dalam wujud kemarahan. Tapi kenapa ditulis? Kalau nggak ada barangnya kenapa nggak ditulis aja di situ, udah habis segala macam, kenapa masih ditaruh di sini dan seterusnya. Akhirnya marah-marah. Tapi karena udah terlanjur ada di situ, maka kemudian kalian mencoba. Seringkali bikin orang ngerasa kayaknya hidup aku cuma jadi beban ya bagi semua orang. Akhirnya ya udahlah aku mati aja. Ya udahlah aku mending hilang aja daripada jadi beban orang tua, jadi beban teman, jadi beban semua orang. Seringkali orang kayak nyerah gitu menghadapi puzzle-puzzle kecil takdirnya. Pertanyaannya gimana cara kita bertahan? Gimana cara kita berdamai dengan kenyataan? Gimana cara kita memahami rencana besar dari sebuah takdir? Walaupun yang kita dapatkan baru bagian-bagian kecilnya, gimana caranya? Para ulama mengajarkan kita beberapa cara. Yang pertama, supaya kita bisa bertahan, cobalah menjadi orang yang tidak terlalu overreaction. Jangan menjadi overreaction, bersikap atau merespon secara berlebihan. Karena seringkali yang kita hadapin dalam hidup itu kadang-kadang cuma bagian kecil, tapi respon kita tuh lebih besar daripada kejadiannya. Seolah-olah itu gede banget gitu. Banyak loh peristiwa yang dalam kehidupan kita itu harusnya bahwa semua orang punya takdirnya sendiri-sendiri. Gak perlu kita compare takdir kita dengan takdir orang lain. Orang lain takdirnya mungkin nikah di usia 12 tahun, kita nikah di usia 22 tahun, 23, 25, 30 dan seterusnya. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, semua peristiwa-peristiwa yang kita alamin, yang kita sebut musibah, suatu saat akan kita ganti namanya menjadi anugerah ketika dia saling tersusun dan membuat sebuah gambar kehidupan kita yang utuh. Itulah takdir. Saya tuh dulu pernah sedang mengalami sebuah fase paling rendah dalam kehidupan saya. Fase dimana saya ngerasa jadi orang paling gagal di muka bumi. Kayaknya aku gagal banget deh gitu. Sampai beberapa rencana saya itu nggak ada yang berhasil. Bahkan justru saya makin terpuruk, makin merasa kehilangan banyak hal. Tapi ketika saya berada dalam kondisi kayak gitu, saya tetap bertahan hidup, jalanin aja apa yang bisa dijalanin sebaik mungkin. Setelah sekian tahun, kurang lebih sekitar 10 tahun, akhirnya saya menyimpulkan peristiwa-peristiwa yang tadi saya tangisi, peristiwa-peristiwa yang tadi saya ngerasa itu kayak musibah. In kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Allahumma ya Allah, in kunta katabtani, jika engkau mencatat takdirku, min ahli syaqawah, termasuk orang yang sengsara, termasuk orang yang menderita, famhini, hapuslah catatan itu ya Allah. Waktubni, catatlah aku, min ahli sa'adah, termasuk orang yang bahagia. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit, karena sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan. Wa indaka ummul kitab, dan di sisimulah kitab induk takdir. Udah. Amin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahu adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan kalian.
yang menimpa di bumi dan kehidupan kalian, illa kecuali fi kitab, sudah dicatat di dalam kitab takdir. Jadi maksud kitab di sini adalah buku catatan takdir. Nama lainnya adalah Ummul Kitab, kitab induk, atau nama yang lebih populernya adalah Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Enggak ada satupun. Qadarullah itu berasal dari kata takdir. Belajarlah pasrah kepada Allah dengan mengucapkan kalimat qadarullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, jika kamu tertimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza, seandainya aku melakukan begini dan begini, tetapi katakanlah qadarullah ma sya'akan. Katakanlah qadarullah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Janganlah kamu mengatakan lau, sesungguhnya lau membuka pintu-pintu syaitan. Kan kita sering, kalau kita sedang mengalami musibah, kita kayak jadi berangan-angan. Coba ya waktu itu kalau, coba ya seandainya, coba ya jika. Kalimat kalau, seandainya, jika yang sifatnya berandai-andai kepada masa lalu, itu semuanya tuftah abwaab syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Pintu putus asa, pintu keluh kesah, pintu